A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعني وبهم في الدارين آمين اطلب متابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبل وبراءة من كل حق الأدامي ولهذه الأركان فرع وكملا. Utlub, tuntutlah olehmu, carilah olehmu mataban akan tobat bin nadamati dengan penyesalan, muklian halnya orang yang mencabut atau melepaskan diri dari dosa, wa bi azmi tarkid dzambi dan dengan tekad meninggalkan dosa, fima di dalam sesuatu maksudnya waktu ustubila yang akan didatangkannya mah. Obaratan dan hanya orang yang membebaskan dirinya min kulli haqqil adami dari semua hak manusia. Walihadil arkani dan terhadap rukun-rukun ini far'a jagalah olehmu wa kamil maksudnya wa kamilan dan benar-benar sempurnakanlah olehmu. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarki dzambi fi mastubila wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Utlub mataban bin nadamati muqli'an wa bi azmi tarki dzambi مستقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا. اطلب متابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا. اطلب متابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبلا وبراءة من كل حق الآدمي ولهذه الأركان فرعا وكملا. Imam atau Syekh Zainuddin Al-Bari beliau menuliskan nazam, carilah olehmu, tuntutlah olehmu taubat itu dengan cara penyesalan dalam keadaan mencabut atau melepaskan diri dari perbuatan dosa yang telah dilakukan dan juga dengan tekad meninggalkan dosa di dalam masa yang akan datang, juga dengan membebaskan diri dari semua hak manusia. Dan rukun-rukun ini jaga serta sempurnakan. Zakara menyebutkan Nabi Mulia Nadim Syekh Zainuddin Al-Bari fi hadainil baitani, di dalam 2 bait ini syurut taubati akan syarat-syarat taubat. Alatilatasi yang tidak sah, tidak benar
ia tobat illa dia kecuali dengan maksud dari surut taubah ini, biha dengan surut taubah. Iya, halnya bermula surut itu an-nadamu, penyesalan alama atas segala sesuatu hasalah yang telah hasil ya ma minhu dari taib, ya, dari orang yang berdosa, dari orang yang bertobat, minik dirafidambi, dari berbuat dosa. Walazmu dan tekad ala yauda, walazmu dan tekad ala an la yauda, akan bahwa tidak kembali ia taib, orang yang tobat, limisli terhadap semisalnya dosa. Wali kelahu dan mencabut diri atau melepaskan diri anidami dari dosa. Wal bara'atu dan pembebasan min jami' huquqil adamiyina, dari semua hak-hak adami atau hak-hak manusia. Syekh Begisato beliau menerangkan bahwa Nazim Syekh Zainuddin Malibari di dalam buah bait ini beliau menyebutkan syarat-syarat taubat, yang taubat itu tidak akan sah, tidak akan benar kecuali dengan syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat tersebut adalah pertama, an-nadamu ala ma hasala min dzambi. Orang yang tobat itu ia menyesali atas segala sesuatu yang telah hasil, yang telah terjadi dari perbuatan dosanya. Ada orang katanya sekarang udah tobat, terus mengatakan, wah saya sekarang tobat, udah puas saya berbuat maksiat, malah puas. Saya udah pernah menzinai wanita, saya udah pernah bunuh orang, saya udah pernah nipu orang misalnya. Sekarang saya tobat, itu ya berarti bukan tobat. Orang tobat itu bukan bangga, orang tobat itu menyesal. Yang kedua, wal azmu ala ya'udal musti, tekad bahwa ia tidak akan kembali kepada perbuatan yang semisalnya. Tobat dari pencurian, dia tekad tidak akan nyuri lagi. Tobat dari apa? Dari rampokan, tidak akan ngerampok lagi. Tobat dari nipu orang, tidak akan nipu lagi. Tobat dari minum minuman keras, tidak akan minum minuman keras lagi. Wal iklau anidambi, selanjutnya apa? Mencabut diri dari perbuatan dosa itu. Tobat dari perjudian, ya udah jangan judi lagi. Keluar dari komunitas para penjudi. Tobat dari apa? Dari pergaulan bebas, ya udah jangan masuk ke dalam komunitas para pelaku pergaulan bebas. Wal bara'atu min jami'il huquqil adami, dan juga orang taubat itu ya membebaskan diri dari semua hak-hak adami. Kalau dia pernah ambil barang orang, ya barang itu dikembalikan. Kalau sudah tidak ada barangnya, minta ridho atau minta halalnya gitu. Seperti yang dulu pernah terjadi pada orang tuanya Imam Syafi'i, yang karena merasa hilaf, ya, makan buah yang hanyut di sungai tanpa memikirkan buahnya siapa. Akhirnya setelah sadar, taubat, minta halal kepada yang punya supaya bebas dari hukukul adami. Wa ma qaulu, dan adapun ucapannya, wa ma qaulu adapun bermula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu at-taubat, an-nadamu bermula penyesalan itu at-taubat, bahwa maka bermula ia qaulun nabi itu ala haddi qaulihi, atas batasan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-hajju arafatu, al-hajju bermula haji itu arafah. Mu'dham arkan yang maksudnya paling besarnya rukun-rukun haji itu mu'dham arkan yang maksudnya paling besarnya rukun-rukun tobat itu an-nadamu, penyesalan. Wa alamatu sihhatin nadami, dan alamat benarnya penyesalan itu riqatul qalbi, lembutnya hati.
wa wazaratu dam'i, dan derasnya aliran air mata. Kalian telah berkata betul sebagian ulama, taubatul kadzabina, bermula taubatnya orang-orang yang pembohong itu ala trofil senatim, atas tepi-tepi lidah-lidahnya mereka al-kadzabin. Yani maksudkan ya Rasul, qawla astaghfirullah, akan ucapan astaghfirullah, astaghfirullah, ampun ya Allah kan Allah. Sehingga satu menerangkan, adapun sabda Rasulullah yang beliau bersabda an-nadamu at-taubat, penyesalan itu adalah taubat. Nah, sabda Rasul ini adalah sabda Rasul ataupun hadis Rasul yang berada pada batasan ataupun kaidah daripada sabda Rasul al-hajju arafah. Rasul bersabda al-hajju arafah, haji itu arafah, padahal sebetulnya haji itu ya tidak ada arafah, dan hanya arafah saja. Haji itu dimulai dari mikotnya, kemudian memang selanjutnya wukuf di padang arafah, tapi nanti akan ada juga mampir di Musdalifah, mampir di Mina, lempar jumrah ula ustaqobah, ada tawaf ifadah di Mekah. Tapi kenapa Rasul menyatakan al-hajju arafah, ay mu'dhumu arkanil haji arafah, paling besarnya nilai atau kedudukan derajat rukun-rukunnya haji itu kepada arafah. Nah, kita lagi bicara tentang taubat ya, mu'dhumu arkaniha, mu'dhumu arkani taubat, dan rukun taubat yang paling besar yaitu penyesalan. Apa tandanya orang menyesal, benar-benar menyesal? Walamatusatin nadami riqatul qalbi, hati ini tidak lembut, jadi sensitif, mudah untuk sadar, mudah untuk kemudian ditegur, dinasihatin sebagainya. Yang kedua apa tandanya? Tandanya ghazartud dam'i, air mata penyesalannya itu mengalir deras. Jangan cuma mengaku-ngaku menyesal tapi matanya tidak ada, tidak berkaca-kaca, tidak ada tampak sebuah penyesalan yang dari hati. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kalau ba'dhum taubatul kadzabina ala trafil sinatihim, taubatnya orang-orang yang pembohong itu atas tepi-tepi daripada lidah-lidah mereka. Yani qala astaghfirullah, ya Tuhan mengucapkan apa astaghfirullah ataupun astaghfirullahal adzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Wal makna utrub ayyuhal mukallafu mataban, dan bermula makna wal makna bermula makna ya, lafaz atau nadhum utrub cari oleh ayyuhal mukallafu, baik orang yang mukallaf, mataban akan obat. Maksudnya adalah wal makna utlub ayyuhal mukallafu mataban, maksudnya apa? Wal makna belum makna utlub, carilah olehmu, tuntutlah ayyuhal mukallaf, orang yang mukallaf, mataban akan obat hala kaunika, halnya keadaanmu itu mutalabisan, orang yang melekat atau orang yang bercampur atau orang yang melakukan binadamati dengan penyesalan. Ta'asuri maksudnya penyesalan, wa tahazuni dan kesedihan alamat atas segala sesuatu. Fataka yang luput yang makakan kau minal umri dari umur fil mukhalafati, di dalam penyelisihan. Jadi yang dimaksud dengan utlub ayyuhal mukallafu mataban ini, kalau dilengkapi kalimatnya ya utlub, di sini kan hanya utlub mataban itu, tapi kalau dikenapi ya utlub ayyuhal mukallafu mataban, carilah hai orang yang mukallaf tobat dalam keadaan engkau itu orang yang melekat atau bercampur dengan penyesalan.
maksudnya penyesalan dan kesedihan atas apa yang luput dari umur di dalam penyelisihan atau menyelisih kehendak Allah dan Rasul. Wala kaunika, dan dalam keadaan keberadaanmu, wahala kaunika, dan halnya keberadaanmu itu muklian, orang yang melepaskan diri, mencabut diri, anidami dari dosa, bil hali, di dalam seketika, in kunta, jika ada olehmu, itu mutalabisan, orang yang melekat atau yang mencampuri bihi dengan agama. Awaziman, atau orang yang bertekad alal audi, atas kembali ilai kepada dambu, bianda teruka dengan bahwa meninggalkan membuahkan azab, wadakuma, dan menegakkan olehmu fil hal, dalam seketika, al ahsanil halat, di atas paling baiknya keadaan-keadaan atau tingkah-tingkah atau gerak-gerak hati. Jadi masa dengan utrub ayyuhal mukallafun, yang kedua adalah dalam keadaan keberadaanmu itu orang yang mencabut dirinya dari dosa. Jadi jangan mengatakan tobat, tapi masih di situ aja. Yang tobat dari dosa, ya cabut dirinya dari dosa itu ataupun dari tempat-tempat para pendosa itu. Kapan? Seketika. Jika kamu adalah orang yang sedang melakukannya, atau orang yang bertekad mau kembali melakukannya, ya ditinggalkan tekad itu. Dan kemudian langkah berikutnya, kamu tegak berdiri di dalam seketika pula atas paling baiknya tingkah-tingkah ataupun gerak-gerik hati. Masih ada lagi, wahala kaunika, dan halnya keberadaanmu itu mutalabisan, ada tulisan yang mutalabisan, orang yang melekat atau orang yang bercampur, yang melakukan bi azmi tarki dzambi, dengan tekad meninggalkan dosa, bima, di dalam segala sesuatu, yustaqbalu, yang akan didatangkan, yang minaz zaman, dari zaman, ila akhiri umrika, sampai akhir umur, azman, dengan tekad jaziman yang tetap. Jadi obat dalam keberadaanmu itu orang yang melekat, bertekad meninggalkan dosa di dalam masa yang akan datang atau di dalam zaman yang akan datang, sampai kepada akhir umurmu dengan tekad yang tetap, yang kokoh, dan tekad yang misalnya gonjang-ganjing, gampang rubah. Wala kaunika, dan keadaan keberadaan itu mutalabisan, orang yang bercampur, yang melekat di baraati dzambi, dengan bebasnya bibaraati dimati, dengan bebasnya tanggungan min kulli hakil adami, dari semua hak adami. Amalin seperti harta, atau wadin, atau kisos, idza ta'alaqo, maksudnya apabila bergantung, ditaibi, dengan orang yang tobat, maksudnya idza ta'alaqa, apabila bergantung, ya hakul adami, ditaibi dengan orang yang tobat, hakun oleh hak li adamiyin, bagi seorang manusia, ada usrito, maka disyaratkan tabri'atu, oleh pembebasannya hakul adam itu. Jadi ketika orang tobat itu, dia dalam keadaan dia bercampur atau melekat dengan upaya untuk membebaskan ketanggungan dari semua hak manusia, baik itu berupa harta atau berupa kisos, apabila hak tersebut, hak adam itu bergantung atau berhubungan dengan orang tobat. Maka apabila demikian, disyaratkan untuk membebaskan dirinya, diselesaikan dulu urusannya.
Badzalika lima rawa Muslim radhiyallahu anhu jumlah itu dilimakan hadis rawa yang meriwayatkan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sungguhnya Nabi itu telah bersabda Nabi man kana liahi indahu madlamatun fi irdin aw malin falyastahlilhu al-yawma qabla an yakuna dinaran wala dirhamun wa in kana lahu amalun yuhadu minhu bi qadri madlamatihi wa ila uhida min sayyidi sahibi qawmil alih. Wadhalika dan bermula itu kenapa mesti minta ridha atau minta halal ya. Wadhalika dan bermula itu kelima karena adanya hadis ya. Rawa yang meriwayatkan Imam Muslim dari Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sungguhnya Nabi itu telah bersabda Nabi man siapapun orang kana yang ada yaman kaman bermula siapapun orang kana yang ada liaihi bagi saudaranya man ingdahu yang tetap di sisinya man madlamatun oleh kedzaliman oleh penganiayaan fi'idin di dalam badan atau dalam kehormatan aumalin harta fal yastahlil maka adanya minta halal yang akan madlum al-yawma dalam hari ini qabla ala yakuna sebelum bahwa tidak ada dinaran oleh dinar wala dirham dan tidak ada dirham wa in kana lahu amalan wa in kana maka jika ada itu lahu tetap bagi ya, maksudnya bagi zalim ya, orang yang berbuat zalim yuhadu maka diambil minhu dari zalim bi qadri madlamati dengan kadar kedzalimannya zalim bila dan juga tidak ya wida maka diambil min sayyiati sayyibi dari keburukan sahabatnya Qaumil lalu dibebankan ya madkuri alaihi atas ya, alaihi atas taib atas orang yang bertobat tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ini dari keterangan tersebut berdasar riwayat daripada hadis Rasul beliau bersabda siapapun orang yang ia itu memiliki tanggungan telah berbuat kedzaliman kepada sahabatnya baik itu kedzaliman di dalam mengganggu kehormatan badannya atau kehormatan nyawanya atau mengganggu dalam hal atau menzalimi dalam harta maka hendaknya orang yang berbuat zalim itu minta halal pada hari ini sebelum bahwa tidak akan ada lagi dinar dalam dirham. Suatu ketika akan ada satu masa di mana dinar dirham itu tidak laku, tidak ada yang menggubris. Maka jika orang yang bertobat dari itu punya amal, maka amalnya diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya, ya berikan kepada yang dizalimi. Baiklah dan jika tidak ada, ya kalau dia ternyata ada yang bisa diambil, baiklah ya wita min sayyiati sayyibi kalau tidak ada, maka diambillah dari keburukan sahabatnya itu, faubil alaihi akan dibebankan kepadanya. Baik lam yakmalhu, lam yakmal maka juga tidak melakukan dua akan madhur. Al-mustahiqu oleh orang yang berhak wajib maka wajib ilmu boleh memberitahukan mustahil illa in kana kecuali jika ada itu yaku ditakutkan ziyadatul ghaiti oleh tambahnya kemarahan lau alamahu kalau memberitahukan dia bukan madhur bainahu yas'alullaha ayyuradiyahu bainu kama sumnya ia taib orang yang tobat itu ya selalu meminta ya taib akan Allah ayyuradiya akan membuat ridho ya Allah akan mustahik ayyuradiyahu lahu bainu yas'alullaha ayyuradiyahu lahu ayyuradiyahu bahwa meridhoi Fainau ya sallallahu yurdi akan meridhoi
ya Allahu akan sahibahu lahu ayyurdiyahu islahu ma'atadur wal istighfar lahu karenanya ya ma'atadurui beserta dengan tadur itu merendah dengan memohon sungguh-sungguh wal istighfar dan istighfar. Fa in kana lahu, jadi Rasulullah udah pesan ya kepada para sahabat, siapapun orang yang ia punya pada saudaranya itu yang ada pada sisinya satu bentuk kedoliman, baik mendolimi badannya atau mendolimi kehormatannya atau mendolimi hartanya, hendaknya ia sekarang ini minta halal. Lebih saatnya tepatnya, momennya tepat, sebelum bahwa tidak akan ada lagi dinar dan dirham. Fa in lam ya'lamhu al-mustahiq. Ini akan ada di mana tidak akan ada dinar dan dirham. Fa in kana lahu amal, maka jika orang yang zalim itu ia memiliki satu amal, maka amalnya itu akan diambil darinya sesuai kadar kezalimannya, yang kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Wa illa ya ukhidha min sayyiati sahibi wa bilali, kalau dia tidak punya kebaikan maka keburukan sahabatnya itu dibebankan kepadanya. Fa in lam ya'lamhu al-mustahiq wajaba ilmuhu. Fa in lam ya'lam, maka juga tidak mengetahui. Fa in lam ya'lam, maka juga tidak mengetahui akan madkur ya, akan zalim al-musaiku oleh orang yang berhak, wajib maka wajib ilmu oleh memberitahukannya. Illa in kana, kecuali jika ada itu yuhab, ditakutkan ziyadatul ghidri oleh tambahnya kemarahan, lau a'lama, kalau memberitahukan ya taibu akan madlum. Fa innahu, sungguhnya taib itu ya selalu memintakan yatim Allah, karena Allah ayyuradi akan membuat ridha aku akan saibuh lahu pada ya taib mata dori beserta dengan ya, merendah dengan sungguh-sungguh wal istighfar dan istighfar. Kalau misalnya orang yang berhak untuk orang yang berhak itu, maksudnya juga orang yang berhak untuk dimintai ridho, orang itu tidak tahu. Jadi kita berbuat dolim pada seorang, tapi orang itu tidak tahu bahwa dia dzalimi, maka wajib memberitahukannya sebelum kita minta maaf. Kecuali jika ditakutkan kalau diberitahu malah dia tambah marah, dia tidak usah diberitahukan. Kalau tidak bisa langsung meminta itu juga mana fainau yasulullah ayyuradiyallahu. Kalau begitu maka ia memintakan kepada orang yang ia zalimi itu supaya ia diridhoi Allah Subhanahu wa taala karenanya, beserta dengan memintanya tadarruk, merendah sungguh-sungguh dan menampung. Wa idza kana al-mautu malan, wa idza kana, dan apabila ada al-madul yang diambil itu malan harta, wa fuqida, dan tidak ada malik oleh pemiliknya mal, wa warisu, dan ahli warisnya mal, tabah maka memberikan dia taib akan makhudnya ila qadin, kepada hakim mutadayyinin yang taat beragama. In ta'adzara, maka jika sulit, tasaddaqa, maka jika sulit ya madkur ya tasaddaqa, maka bersedekah ya taib bihi, dengan mal, alal fuqara, atas orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, biniyatil hurmi, dengan niat untuk membayar lahu, untuk sahibnya. Idza wajadahu, apabila menemukan dia taibu akan sahib, atau maksudnya nasnya. Apabila
yang diambil itu adalah berupa harta dan pemiliknya sekarang udah hilang, tidak ada lagi, tidak ketemu lagi, kan zaman dulu kita ambil. Para ahli warisnya juga tidak ada, maka harta itu diserahkan kepada qadhi yang taat beragama. Jika sulit, ya maka sedekah dengannya atas orang-orang fakir, disedekahkan orang-orang fakir dan orang miskin dengan niat untuk membayarnya apabila ia menemukan. Baik, karena la itu musyran, baik kan, maka jika ada lagi orang yang mengambil itu musyran, orang yang susah, nawa maka meniatkan ya taib al-hurma akan membayar. Idza qadira, bila mampu ya taib alaihi atas mazkur. Au ala sanatu sesuatu minum darinya. Bain mata, maka jika mati ya taib ma'niyati dzalika, sebesar niatnya itu qoblal ifai, sebelum memenuhi, fal marju, maka bermula yang diharapkan min karamilai, dari kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala itu al-afu, maaf anhu dari mazkur. Apabila yang diambil itu adalah orang susah, maksudnya fa'in kanal ahidu mu'siran, jika orang yang, maksudnya fa'in kanal ahidu, jika orang yang mengambil itu adalah orang susah, yang ambil itu orangnya susah, nawa kurma idza qadara alaihi, maka ya ia berniat untuk membayar apabila ia mampu atasnya, atau atas sesuatu dari. Baik mata ya ma'niyati dzalika qabla al-faid, jika dia mati beserta niat itu sebelum menyempurnakannya atau memenuhinya, wal marju min karamillah subhanahu wa ta'ala al-afwan, yang diharapkan dari kemurahan wa ta'ala adalah maaf daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, berkata Imam Nawawi rahimahullah, zawahirus sunnati, bermula zahir-zahirnya sunnah itu tak tadi menuntut ya zahirus sunnah tubutal mutalabati, akan tetapnya tuntutan bidulami, ya bidulamati, sebab kediliman, wa in mata, dan jika mati ya taib mu'siran, halnya orang yang sulit, ajizan, halnya orang yang tidak mampu. Bila karena apabila ada ya taib itu asyan, orang yang bermaksiat, bistidanatihi ya. Wa in mata mu'siran ajizan idza kana asyan bistidanati ya, dengan beragamanya. Fa amma idza stadana fi mawdi'in yubahulahu. Jadi ini tadi istilah juga bukan beragam, tapi meminjamnya. Qala telah berkata Nabi Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu, zawahirus sunnati, bermula zahirnya atau tampak luarnya sunnah itu tak bagi menuntut tubutal mutalabati, akan tuntutan perbuatan kedzaliman bidulamati, maksudnya tak tadi menuntut tubutal mutalabati, oleh tetapnya tuntutan bidulamati, sebab kedzaliman. Wa in mata mu'siran ajizan idza kana asyan bistanati. Wa in mata mu'siran ajizan, wa in mata, dan jika mati ya orang yang berutang, mu'siran, halnya sulit, ajizan, halnya tidak mampu. Idza kana, apabila ada idza kana, apabila ada dia zalim itu asyan, berbuat maksiat, bistidanati, dengan hutangnya ya, dengan hutangnya ya.
Taib ya, orang yang bertobat. Amma idza stadana, maka apabila berutang ya taib fi maudhi'in, dalam suatu keadaan yubahu yang dibolehkan lalu baginya fi di dalamnya, al-istidanat oleh berutang, bajiza dan tidak mampu ya taib anil bawi dari memenuhi ila an mata sampai mati, Al-Zahiru maka bermula zahirnya anu sesungguhnya taib itu la yutalabu tidak dituntut fil akhirat di akhirat. Wal marju, dan yang diharapkan itu Allah, sungguhnya Allah itu yu'amitu menggantikan ya Allah sahibal haqi akan haknya sahabat. Imam Nawawi radhiyallahu anhu beliau mengatakan rahimallahu ya, semoga Allah merahmati beliau, zahirnya sunnah, tampak luar daripada sunnah Nabi itu menentukan tetapnya tuntutan sebab perbuatan zalim, walaupun orang yang dizalimi itu mati dalam keadaan lemah. Apabila yaitu orang yang maksiat dengan permintaan hutangnya itu. Jadi orang hutang tapi untuk kemaksiatan, jadi tuntut tetap dituntut dunia akhirat. Fama idza stadana Nabi Muhammad yubau lahu fihi. Namun apabila ada orang tua itu dia berutang di satu tempat yang dibolehkan baginya di dalamnya untuk berutang, ya, utangnya itu untuk kemaslahatan, ajiza anil fa'ilan mata, dan dia tidak mampu membayar utang itu sampai mati. Wadhahiranahu la yutalabu fil akhirat, maka sebenarnya secara zahir dia tidak akan dituntut di akhirat. Wal marju anallaha yu'abidu sahibal haqi, dan yang diharapkan adalah semoga Allah mengganti pemilik daripada hak. Waqala telah berkata Ibnu Abdul Salam, idza mata, apabila mati seseorang wali dan itu tetap atas sahas tainun berbelah hutang, ada maka melampaui batas, ada maka melampaui batas yang nas, bisa babi dengan sebab madkur, bisa babi dengan sebab madkur, dan maksudnya berutang dan dibayar. Au bimatli, atau sebab menunda-nundanya taib, uida maka diambil minasanati dari kebaikannya fil akhirat di akhirat, bimiktarima dengan kadar segala sesuatu, dulima yang didolimi, ya matlum minhu darinya. Fa'in faniyat, maka jika tidak ada asanatul kebaikan-kebaikannya sahas, uriha maka dilempar kali atasnya miniko bisayyatil madlumina, dari dosa-dosanya orang-orang yang melakukan min sayyiatil madlumina min iqobin fa'in paniyat hasanatu turi alaihi min iqobi sayyiatil madlumi, dari hukumannya keburukannya orang-orang yang dizalimi. Tsumma ulqiya kemudian dilempar, kemudian dilempar. Ia taib di sini maksudnya. Mana tadi itu? Tsumma ulqiya fi nari dalam neraka. Wa in lam yata'addad dan juga tidak melampaui batas, ia taib bisa babi dengan sebabnya, ya, dengan sebab tain tersebut, wala maksudnya bisa dengan disebabkan tain itu, wala bi matli, dan tidak sebab menunda-nundanya, ya taib uhidat maka diambil hasanatu oleh kebaikan-kebaikannya taib fil akhirat di akhirat,
kama tuatu sebagaimana diambil amal oleh harta-hartanya taib di dunia hatta la yabqasiya tidak tersisa lalu bagi taib syai'un oleh sesuatu. Wala yuhdi dan tidak diambil sawabu imani oleh pahala imannya taib kamala tuh sebagian tidak diambil pintunya di dunia thiyabu badani oleh pakaian badannya taib. Baik paniat maka jika habis hasanat oleh kebaikan-kebaikannya taib lam yutrah maka tidak dilempar alih atas taib min sayyiati hasmihi dari keburukan-keburukan lawannya taib sen oleh satu pun. Dan perlu cermati baik-baik ini bahwa Imam Ibnu Abdis Salam beliau mengatakan apabila ada seseorang mati dan ia memiliki hutang yang melampaui batas sebab itu, jadi dia berhutang tapi kemudian tidak menepati janji pembayarannya atau menunda-nunda, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikan orang tersebut di akhirat nanti sesuai dengan kabar yang ia itu mendolimi orang atau seseorang itu didolimnya. Maka jika kebaikan-kebaikan dia terhabis, dilemparkanlah kepadanya dari hukuman keburukan orang-orang yang didolimi. Tuma ulqiya binar dan dia dilemparkan ke neraka. Wa in lam yata'adda bisababihi wa lam yamtali wa idza hasanatuhu fil akhirati. Dan jika ada orang itu ya tidak melampaui batas disebabkan urusannya tersebut dan juga tidak menunda-nunda, maka ia diambil kebaikan-kebaikannya itu di akhirat. Kama tukhadu ambalu fi dunya hatta la yaqulu syai'un. Sebagaimana harta-harta itu diambil di dunia sehingga tidak tersisa begitu satu. Wala yukhadu thawabu imani kama tukhadu fi dunya ya badani, dan tidak akan diambil dia pahala daripada imannya sebagaimana tidak akan diambil di dunia ini ya badani oleh pakaian badannya. Bain banyak hasanatu lam yutrah alaihi min sayyiati khasmihi syai'un. Dan jika habis kebaikan-kebaikan seorang, maka ia tidak akan dilemparkan. Lam yutrah alaihi, dia tidak akan dilemparkan disebabkan karena buruknya lawannya ya. Min sayyiati khasmihi syai'un. Ya bain banyak hasanatu lam yutrah alaihi min sayyiati khasmihi syai'un. Apabila jika kebaikan-kebaikannya itu lenyap, maka tidak akan dilemparkan padanya keburukan dari lawannya sesuatu pun. Qauluhu, dan ucapannya Nazim balihadil arkani, lawat balihadil arkani far'a, balihadil arkani far'a ilarihi, yakni maksudkan ya Syekh Zainuddin Malibari ikhfat jagalah oleh mahadil arkana akan empat rukun-rukun ini al-arba'ah hadil arkana akan rukun-rukun ini al-arba'ah yang empat ila tarakta apabila melakukan oleh memakan segala sesuatu tuhibu yang cinta tajibu yang wajib atau tobat minu darinya bil qiyami dengan menegakkan salat biha ya idak taroba matihibu atau batu minum bil qiyami dengan menegakkan biha dengan taubat wa kamil sempurnakan muha akan taubat bil ihtimami dengan mementingkan al-baligh yang sungguh-sungguh fi riayati adalah menjaga bil ihtimami di dalam menjaga bil ihtimami di dalam mementingkan al-baligh yang sungguh-sungguh fi riayati di dalam mengurusnya litasiha supaya benar taubatuka oleh taubatmu wa tuqbalu dan diterima diterima wa tuqbalu dan diterima ya taubat wajib dan wajib ma'adzalika beserta itu tawa memiliki syari oleh terus menerusnya susah hati mulazamatu tanasuli dan
menetapi keluar wal istighfar dan permohonan ampun kama qala subhanahu wa ta'ala berkata, ya ulama atau batu bermula tobat itu istisarul wajali, merasakan ketakutan, ilal ajali menuju waktu kematian. Wakala telah berkata, wakala telah berfirman, azza min kulli hal yang maha mulia dari zat yang berfirman, in kuntum jika ada yang itu tuhibuna dalam sekalian Allah karena Allah fattabi'u maka mengikutlah sekalian akan aku, yuhibbu maka akan mencintai kamu sekalian, yuhibbu maka mencintai Allah kamu sekalian. Ali Imran, surat Ali Imran salah satu Ali Imran ya. Wahidun wa thalathun. Ini surat Ali Imran ayat yang ke-31. Ihda wa thalathun. Wa kana dan ada itu min sunnati, termasuk sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawabul istighfar, terus istighfar. Ucapan nadim bali hadil walid arkani far'a sampai akhir, maksudnya adalah jagalah rukun-rukun yang 4 ini apabila kamu berbuat maksiat dan dosa, maka wajib untuk tobat dari perbuatan tersebut, yaitu dengan cara menegakkan rukun-rukun itu dan sempurnakan rukun tersebut dengan mementingkan secara sungguh-sungguh dalam menjaganya supaya benar taubatmu itu dan diterima, dan wajib bersama dengan itu semuanya itu terus menerus merasa susah hatinya kalau ingat dosa itu, terus menetapi untuk keluar dari lingkaran setan perbuatan dosa itu, mohon ampun. Sebagaimana Rasul bersabda, at-taubatu istisarul wajli ilal ajal. Taubat itu adalah menampakkan rasa takut atau merasakan istisarul wajli itu merasakan rasa takut sampai kepada datangnya ajal. Allah juga berfirman, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu sekalian cinta kepadaku, maka ikuti aku dan aku cinta. Yuhibbukum maka Allah akan cinta pada kamu sekalian. Wa kana min sunnatihi, dan itu sebagai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tawabul istighfar, bermula terus menerus istighfar. Jadi di bagian daripada wiridannya Rasul adalah terus menerus istighfar selagi punya kesempatan. Wallahu a'lam bishawab. Baca dulu para. Bismillah. Pakai mic-nya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mataban bin nadam